wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi kecelakaan kerja dari Ibu Putri Ayung Ningtyas Mahdang SKM MKKK. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Fadila Natasha Putri Kaduanga, dan teman saya Syabila Anastasia Masloman, Yukrania Basri, Nur Sahalisa Esau, dan Rosalina Bahwa. Di sini kami membahas materi mengenai epidemiologi kecelakaan lalu lintas udara. Epidemiologi kecelakaan kerja adalah cabang ilmu yang mempelajari pola, penyebab, dan faktor risiko terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Secara umum, epidemiologi berfokus pada distribusi dan determinan kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dalam suatu populasi. Jadi, tujuan dari epidemiologi kecelakaan lalu lintas yaitu untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah kecelakaan lalu lintas agar bisa diketahui kelompok mana di masyarakat yang paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan untuk memperkirakan besarnya masalah kecelakaan lalu lintas yang ada di masyarakat, serta untuk mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang mungkin saja berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Itu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di udara. Faktor pertama yaitu faktor manusia, seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan. Kesalahan pilot yang bisa disebabkan oleh kelelahan, kurangnya pelatihan, atau tekanan psikologis merupakan salah satu faktor krusial. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar pesawat juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Cuaca yang buruk seperti kabut, hujan lebat, atau angin kencang dapat mengganggu visibilitas dan kestabilan penerbangan. Dan yang ketiga yaitu faktor manajemen atau sistem manajemen, dan sistem dalam industri penerbangan mencakup berbagai aspek seperti peraturan penerbangan, prosedur keselamatan, dan teknologi yang digunakan. Kebijakan yang tidak efektif atau kurang diterapkannya prosedur keselamatan dapat menciptakan celah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jurnal yang akan kami analisis yaitu berjudul Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Komersial di Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2012 yang membahas tentang berbagai penyebab utama kecelakaan pesawat udara komersial yang terjadi di Indonesia selama periode 10 tahun tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data kecelakaan yang dikumpulkan melalui dari sumber-sumber resmi seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Nah, faktor penyebab terjadinya kecelakaan melalui udara menurut peneliti secara umum ada dua pemicu utama terjadinya kecelakaan ini, yaitu yang pertama terkait dengan tingkah laku manusia yang membahayakan penerbangan atau unsafe action, dan yang kedua yaitu adanya kondisi yang membahayakan penerbangan atau unsafe condition atau kombinasi dari keduanya. Faktor utamanya yaitu yang pertama masalah perawatan pesawat udara. Kenapa perawatan menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan pesawat? Karena beberapa penerbangan atau airlines yang menggunakan sistem low cost carrier yang ingin mengefisiensikan biaya seminimal mungkin, salah satu pengurangan biaya ada pada maintenance. Dianggap biaya untuk dikeluarkan untuk perawatan sangatlah besar, karena itu airlines menekankan biaya tersebut yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, banyak sekali pesawat yang sudah tidak layak terbang tetap dipaksa untuk melakukan penerbangan yang akhirnya terjadinya kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini merupakan faktor utama dari kecelakaan pesawat terbang yang diakibatkan secara langsung oleh fenomena cuaca yang sedang berlaku, seperti saat tinggal landas, en route maupun saat proses pendaratan. Unsur cuaca yang sangat mempengaruhi penerbangan. Salah satunya yaitu tekanan udara. Para pakar penerbangan mengatakan tekanan keras udara yang disebut downdraft dapat menyebabkan pesawat tiba-tiba anjlok sewaktu mendekati landas pacu. Mereka mengatakan keadaan itu juga dapat membuat pesawat mendekati landasan terlalu cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Faktor lingkungan hal ini terkait dengan manajemen dan operasional sebagai pendukung penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, seperti bagaimana kondisi fasilitas penerbangan atau pendaratan, beban penugasan, kehidupan sosial, dan sebagainya.
Yang keempat, peran awak pesawat terbang. Peran awak pesawat terbang sangat penting dalam eh, eh, penerbangan karena merupakan garda terakhir keselamatan penerbangan. Di tangan mereka lah sebenarnya dipasrahkan keselamatan jiwa seluruh penumpang. Selanjutnya yaitu dalam analisis jurnal menggunakan metode HIRA. Burung bangau dikategorikan sebagai risiko ekstrim atau merah, sementara monyet tergolong risiko sedang atau kuning. Risiko tersebut dihitung berdasarkan kombinasi probabilitas kejadian dan tingkat keparahan dampaknya. Penyebab kecelakaan terjadi di bandar udara adalah masuknya burung bangau dan hewan liar monyet ke area sisi udara atau airside yang dapat mengakibatkan benturan pesawat masuk ke dalam mesin pesawat udara dan menyebabkan kecelakaan pada fase penerbangan dan pendaratan. Baik, itulah penjelasan-penjelasan mengenai epidemiologi kecelakaan kerja lalu lintas udara. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.